Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Kepada yang terhormat Ibu Ilzamha Hadijah Rusdan MSc serta teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita masih bisa melaksanakan pembelajaran daring kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Nur Faitah dengan NIM 193141049. Kemudian yang kedua, saya sendiri Aris Syaifullah dengan NIM 193141051. Kemudian selanjutnya Muhammad Hanif Pratama dengan NIM 193141053. Kemudian Adha Nur Hasanah dengan NIM 193141055. Kemudian Siti Fatimah Puji Rahayu 193141057. Dan yang terakhir yaitu Agnes Santika Dewi dengan NIM 193141059. Baiklah teman-teman, langsung saja materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Fatimah. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian negara hukum. Istilah negara hukum secara terminologis terjemahan dari kata Rechtsstaat atau Rule of Law. Para ahli hukum di daratan Eropa Barat lazim menggunakan istilah Rechtsstaat, sementara tradisi Anglo-Sakson menggunakan istilah Rule of Law. Sedangkan di Indonesia dikenal dengan istilah negara hukum. Menurut Winarno pada 2007. Pada dasarnya, ketiga konsep tersebut memiliki maksud yang serupa, yaitu adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia dan juga penghormatan terhadap hak asasi manusia. Berikut adalah negara hukum menurut para ahli. Yang pertama, Plato dan Aristoteles mengungkapkan bahwa negara hukum adalah negara yang diperintah oleh negara adil. Yang kedua, Hugo Krabbe bahwa negara harus memiliki negara hukum atau Rechtsstaat dan setiap tindakan negara harus didasarkan pada hukum atau harus bertanggung jawab kepada hukum. Yang ketiga, F.R. Holt, negara hukum adalah negara di mana kebebasan kehendak memegang kekuasaan dibatasi oleh hukum. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa negara hukum adalah negara yang selalu menggambarkan adanya penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara yang didasarkan atas hukum. Selanjutnya adalah ciri dan asas dari negara hukum. Ciri-ciri negara hukum yang pertama, hak asasi manusia terjamin oleh undang-undang. Yang kedua, adanya supremasi hukum. Yang ketiga, pembagian kekuasaan atau trias politika demi kepastian hukum. Yang keempat, kesamaan kedudukan di depan hukum. Yang kelima, peradilan administrasi dalam perselisihan. Yang keenam, kebebasan menyatakan pendapat, bersikap, dan juga berorganisasi. Dan yang terakhir adalah pemilu yang bebas, serta badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Selanjutnya, asas dasar negara hukum. Yang pertama adalah asas pengakuan dan perlindungan martabat serta kebebasan manusia, individu, kelompok, masyarakat etnis, dan juga masyarakat nasional. Yang kedua, asas kepastian hukum. Warga masyarakat bebas dari tindakan pemerintah dan pejabatnya yang tidak dapat diprediksi dan sewenang-wenang. Yang ketiga, asas persamaan pemerintah dan pejabat harus memberikan perlakuan yang sama kepada warganya dan undang-undang yang berlaku sama untuk semua orang. Dan yang terakhir adalah asas demokrasi, yaitu berkenaan dengan cara pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah prinsip dan bentuk dari negara hukum. Prinsip dari negara hukum yang pertama, asas legalitas. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintah terikat oleh hukum. Yang keempat, pemerintah dikenakan monopoli untuk memastikan penegakan hukum. Dan yang terakhir adalah pengawasan oleh hakim yang merdeka. Selanjutnya, bentuk-bentuk negara hukum.
Yang pertama adalah rule by law, yaitu sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintah. Hukum hanya dimaknai dan difungsikan sebagai instrumen kekuasaan belaka. Yang kedua adalah formal legality, yaitu mempunyai sifat yang meliputi prinsip prospektivitas dan juga tidak boleh retroaktif, berlaku umum, dan juga mengikat semua orang. Nah, hukum pada formal legality ini relatif stabil. Yang ketiga adalah demokrasi dan juga legality. Demokrasi yang dinamis diimbangi oleh hukum yang menjamin kepastian hukum. Yang keempat adalah individual right, yaitu adanya jaminan dan perlindungan terhadap hak milik, yaitu kontrak pribadi dan juga otonomi seseorang. Dan yang kelima, right of dignity, yaitu jaminan terhadap martabat seseorang atau jaminan atas hak keadilan. Dan yang terakhir adalah social welfare, yaitu persamaan yang sifatnya mendasar dan hakiki. Misalnya jaminan kesejahteraan dan juga terjaganya seseorang dari komunitasnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Agnes. Makna Indonesia sebagai negara hukum. Hal ini dimaknai bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dinamis atau negara kesejahteraan yang membawa implikasi bagi para penyelenggara negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya secara luas dan komprehensif dilandasi ide-ide kreatif dan inovatif. Makna negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif, dan progresif. Konsep negara hukum menurut sistem Eropa Barat kontinental. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai civil law, yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 6 sebelum Masehi. Sistem civil law ini mempunyai 3 karakteristik. Karakteristik yang pertama yaitu hukum memperoleh kekuatan mengikat diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang terbentuk undang-undang yang tersusun secara sistematis. Karakteristik yang kedua yaitu tidak dapat dilepaskannya dari ajaran pemisahan kekuasaan. Adanya pemisahan ini agar tidak mencampuri kekuasaan antara yang satu dengan kekuasaan yang lainnya. Lalu yang ketiga yaitu karakteristik yang ketiga digunakannya sistem inkuisitorial dalam peradilan. Dalam hal ini, hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat menilai alat bukti. Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum civil law berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan jurisprudensi. Sistem civil law ini terdapat pembagian hukum, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat yaitu mencakup peraturan hukum individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lalu hukum publik mencakup peraturan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dengan negara. Sistem hukum ini memiliki segi positif dan segi negatif. Segi positif sistem civil law yaitu hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa yang pernah terjadi telah tersedia undang-undang tertulis. Sedangkan sisi negatifnya yaitu banyak kasus yang timbul akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia dan belum tersedianya undang-undang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Ita. Konsep negara hukum menurut sistem Anglo-Sakon. Nama lain dari sistem Anglo-Sakon yaitu Anglo-Amerika atau Common Law. Kata Anglo-Sakon berasal dari nama bangsa yaitu bangsa Angel-Saxon yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris yang kemudian ditaklukkan oleh Hertog Normandia William. Sistem hukum Anglo-Sakon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan oleh jurisprudensil, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya.
Sistem hukum ini lebih mengutamakan pada hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakatnya. Pembentukan pada hukum ini melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensil dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan memanfaatkan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Dan sistem hukum ini biasanya digunakan di negara seperti Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada, dan Amerika Serikat. Selain negara-negara tersebut, sistem hukum Anglo-Sakon juga digunakan di negara yang memiliki sistem hukum campuran, seperti negara Pakistan, Hindia, dan Nigeria, yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Sakon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Sistem hukum ini menggunakan doktrin yang dikenal dengan The Doctrine of Precedent atau stare decisis. Sistem hukum Anglo-Sakon ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu memiliki sifat fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya karena hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis. Sedangkan kekurangannya yaitu unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik karena dasar hukum untuk menyelesaikan masalahnya diambil dari hukum kebiasaan masyarakat atau hukum adat yang tidak tertulis. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Adha. Konsep negara hukum menurut perumusan para juris Asia Tenggara Pasifik. International Commission of Juris pada konferensinya mencirikan konsepsi negara hukum adalah yang memenuhi unsur sebagai berikut: perlindungan konstitusional, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk berserikat dan berposisi, dan yang terakhir, pendidikan kewarganegaraan. Menurut Jim Lee Asidik, terdapat konsepsi demokrasi. Di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu supremasi hukum atau supremacy of law, persamaan dalam hukum atau equality before the law, asas legalitas, due process of law, pembatasan kekuasaan, organ-organ pemerintahan yang independen, peradilan bebas dan tidak memihak, peradilan tata usaha negara, peradilan tata negara atau constitutional court, perlindungan hak asasi manusia, bersifat demokratis atau demokratis restart, berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara, welfare restart, dan transparansi dan kontrol sosial. Selanjutnya akan dilanjutkan materinya oleh Mas Hani. Konsep negara hukum menurut Undang-Undang 1945 setelah amandemen. Amandemen Undang-Undang 1945 merupakan persyaratan penting yang diperlukan bagi terwujudnya Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum atau supremacy of law. Untuk terciptanya perlindungan terhadap HAM yang dilakukan melalui pembatasan terhadap kekuasaan negara yang mekanisme pemisahan kekuasaan atau separation of power dan checks and balance antar cabang-cabang kekuasaan. Lahirnya konsep negara hukum di setiap negara antara negara yang satu dengan negara yang lainnya tidaklah sama. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari ideologi sosial budaya dari masing-masing negara tersebut. Negara hukum Indonesia lahir karena adanya dorongan dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk memerdekakan diri dari penjajahan kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda. Adapun konsep negara hukum Indonesia menurut Undang-Undang 1945 ialah negara hukum Pancasila, yaitu konsep negara hukum di mana di satu pihak harus memenuhi kriteria dari konsep negara hukum pada umumnya, yaitu 1.
perlindungan dan pengakuan dan perlindungan HAM, dan yang kedua adalah peradilan yang bebas dan tidak memihak, dan yang ketiga adalah asas legalitas dalam arti formal maupun material. Adapun juga unsur-unsur negara hukum Pancasila terkandung dalam Undang-Undang 1945 pasca amandemen. Terdapat 12 unsur di dalamnya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua supremasi hukum atau supremacy of law, ketiga pemerintahan berdasarkan hukum, keempat demokrasi, dan kelima pembatasan kekuasaan negara, keenam pengakuan dan perlindungan HAM, ketujuh asas persamaan di depan hukum atau equality before the law, dan yang kedelapan adalah impeachment atau pemakzulan, dan yang kesembilan ada kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka, 10 peradilan tata negara atau mahkamah konstitusi, dan yang ke-11 adalah peradilan tata usaha negara, dan yang ke-12 adalah kesejahteraan negara, kesejahteraan atau welfare state. Untuk materi ini sampai di sini, dan ada bahan diskusi untuk teman-teman pada materi ini. Yang pertama adalah 1. Menurut teman-teman, penyelenggaraan hukum di Indonesia ini apakah sudah sesuai dengan tujuannya? Realitasnya seperti apa sih? Dan yang kedua, apakah bagaimana pendapat teman-teman mengenai aparat penegak hukum di Indonesia? Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.